لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Adalah cita-cita kita bersama untuk bisa berkumpul kembali kelak di akhirat bersama buah hati kita, anak-anak kita yang tercinta. Merupakan sebuah harapan bagi kita sebagai orang tua untuk memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa menemani dan merawat kita di masa tua kita. Bapak Ibu, kita sebagai ayah, sebagai ibu adalah orang yang paling dibanggakan oleh anak-anak kita. Walaupun mereka berusaha untuk menyembunyikannya, berusaha untuk tidak menampakkannya, tapi mereka terutama di masa kecil, pahlawan mereka adalah ayahnya, ibunya. Ketika terjadi sesuatu dia akan memanggil mama, papa, ibu, karena mereka sangat mencintai kita. Bapak Ibu, banyak di antara kita yang dulu awal kali kita sholat bukan karena belajar di masjid, namun karena melihat ibunda kita tercinta sholat di rumah dan kita tertegun di samping beliau, lalu ingin meniru, lalu kita minta beliau mengajarkannya kepada kita. Itu kenangan yang sangat indah Bapak Ibu, yang masih terngiang-ngiang di diri kita, di pelupuk mata kita. Masa yang sangat indah ketika kita dibangunkan oleh orang tua kita untuk melaksanakan sahur bersama, buka bersama, pendidikan yang sangat luar biasa dari ayah kita yang selalu akan kita kenang sepanjang hidup kita. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu." Engkau berkewajiban untuk mendidik anak-anakmu karena engkau nanti akan ditanya oleh Allah tentang amanah ini. Madza adzabtahu wa madza 'allamtahu. Apa yang akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita didik, apa yang kita ajarkan kepada mereka. Wa huwa mas'ulun an birrika. Kalau kita didik mereka dari kecil dengan penuh kasih sayang, maka mereka di masa tuanya nanti mereka akan bertanggung jawab untuk berbakti kepada kita. Wa ta'atihi laka. Dan mereka pun punya kewajiban untuk menaati apa yang kita minta kepada mereka. Apa yang kita didik kepada mereka adalah hal yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu. Sebagaimana seorang sahabat meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "Man kana asbaha shaimun falyutim shauma." Barang siapa yang pagi hari ini dalam keadaan puasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Di sini Bapak Ibu sekalian, ini tentang puasa Asyura. Ketika Rasulullah mengumandangkan kewajiban ini, maka para sahabat mengatakan, kami berpuasa tidak hanya berpuasa saja, namun kami juga mengajak anak-anak kami untuk melaksanakan puasa. Lihatlah contoh para sahabat dulu. Mereka tidak hanya beribadah untuk diri mereka, tapi mereka punya kewajiban. Baik anak kita masih kecil, maupun mereka sudah dewasa, bahkan sudah punya keluarga, sudah tidak serumah dengan kita punya kewajiban untuk mengajak mereka mengenalkan tentang keutamaan-keutamaan dan ibadah-ibadah yang bisa diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat juga mengatakan, kami mengajak anak-anak kami ke masjid dan kami memberikan kepada mereka mainan dari kulit wol, dan kalau mereka menangis maka kami akan berikan kepada mereka mainan sampai waktu berbuka datang. Jadi ketika melatih putra-putrinya lalu nangis karena kelaparan, dikasih mainan Bapak Ibu sekalian. Inilah para sahabat mendidik putra-putri mereka. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengenalkan tentang keutamaan 10 Dzulhijjah ini, maka kita sudah menanamkan bagi mereka untuk selalu terikat dan menghormati syiar-syiar agama ini. Termasuk syiar untuk memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa langkah nyata, aplikatif yang bisa kita berikan kepada mereka? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita perlu menarik perhatian mereka, memahamkan kepada mereka tentang apa sih sebenarnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Apa keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya perlu kita sampaikan kepada mereka. Lalu kemudian cara menarik perhatian ini bisa dengan duduk bareng di ruang makan misalkan, atau di ruang tamu, atau di tempat tidur. Menjelang tidur kita bahas bareng-bareng dengan keluarga kita.
Atau kita bikin flyer, pamflet tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu kita letakkan di pintu kulkas, sehingga setiap kali mereka akan buka kulkas, mereka melihat tentang keutamaan hari ini, anjuran puasa di dalamnya, anjuran baca Quran misalkan. Lalu kita bikin tulisan sederhana saja, kita letakkan di pintu keluar, di pintu kamar, di ruang tamu. Dengan adanya tulisan-tulisan yang menarik perhatian mereka ini, maka akan tertanam di dalam diri mereka yang akan mereka ingat selalu sampai akhir hayatnya. Oh, dulu ayah saya, ibu saya ketika bulan Dzulhijjah selalu memberikan hadis-hadis yang berhubungan dengannya, kalimat-kalimat yang berhubungan dengannya di kulkas, di tempat-tempat yang mereka mudah untuk dijangkau. Yang kedua, kita berkewajiban untuk menyiapkan jiwa mereka ketika kita mengenalkan tentang keutamaannya, lalu kemudian kita meminta kepada mereka. Kita punya kewajiban, punya waktu yang sangat istimewa. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah yang hanya datang setahun sekali. Ayo kita siapkan iman kita, kita siapkan semangat kita, kita siapkan jiwa kita. Kita persiapkan dari awal, kita tata agenda-agenda kita. Jadi disiapkan kejiwaan dan keimanannya. Lalu yang ketiga, kita perlu mendampingi mereka dalam beramal saleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita misalkan ingin memperbanyak zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka kita bisa bareng-bareng dengan mereka tatkala kita habis sholat misalkan. Lalu kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kita temani mereka untuk baca Quran. Pendampingan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam pendampingan ini, ketika kita sholat, baca Quran, atau kita ajak setiap pagi Bapak Ibu, kita sediakan uang 2.000, 5.000, 10.000, kita pas lewat di jalan raya, kita sedekah ke orang, atau kita bawa makanan orang-orang yang kesulitan, fakir miskin. Kita ajak anak kita, bahkan kalau perlu, kita minta dia yang membawa hadiah itu, sedekah itu. Kita minta dia untuk menyerahkannya. Dan ini insya Allah Bapak Ibu akan menjadi pintu utama mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh. Kalau kita praktikkan ini Bapak Ibu, yakin kejiwaan anak-anak kita akan berubah, akan jauh lebih baik. Selama ini kadang anak-anak kita meremehkan nikmat yang ada, tidak menghargai masakan yang ada di rumah. Tapi ketika kita datang kepada yatim piatu, ketika kita datang kepada fakir miskin, membawa makanan lalu kita hadiahkan, betapa senangnya dia, gembiranya dia. Anak kita yang menyerahkan, dia akan merasakan, menyaksikan langsung. Ternyata makanan yang mungkin selama ini dia anggap biasa atau bahkan diremehkan, begitu berharga bagi orang lain. Ini insya Allah Bapak Ibu akan bisa merubah kepribadian mereka menjadi kepribadian yang luar biasa. Menyembelih hewan korban misalkan, kita ajak anak kita, lalu kemudian membagi-bagikan dagingnya. Ini akan menjadi kenangan hidup mereka. Yang keempat, tentu kita perlu metode mendidiknya. Bagaimana memahamkan kepada mereka tentang pentingnya ibadah ini, memahamkan kepada mereka tentang amalan-amalan yang dianjurkan, agar mereka mau puasa, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran misalkan. Usahakan Bapak Ibu, kita mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, bukan dengan penuh kekerasan. Jangan sampai mereka itu beramal karena takut dimarahi, karena takut kepada kita. Usahakan mereka beramal karena panggilan dari dalam diri mereka. Panggilan jiwa itu akan bertahan sampai akhir hidup mereka. Tapi kalau karena paksaan, itu akan berlalu dengan berlalunya rasa takut tadi. Kita bisa sediakan hadiah untuk mereka, seperti sahabat tadi, agar mereka lupa dengan laparnya puasa, kita beliin hadiah. Kalau misalkan selesai satu surat atau satu juz misalkan, nanti kita belikan coklat atau belikan apa, hadiah-hadiah yang mereka sukai Bapak Ibu. Lalu bisa kita juga bikin lomba antar anak-anak kita atau antar keluarga besar kita. Lomba misalkan sebutkan satu keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau sebutkan hadis misalkan, atau sebutkan nama ayah Nabi Muhammad SAW misalkan. Bisa dengan diskusi, kemudian sharing. Dan sekali lagi, kita harus menghindari ancaman, sanksi dan juga kekerasan. Lalu yang tidak kalah pentingnya teladan. Kalau kita minta mereka untuk ngaji, maka usahakan kita pegang Quran dan mengaji.
Jangan sampai Bapak Ibu kita minta mereka ngaji sementara kita sibuk dengan handphone kita. Ini akan menimbulkan pertanyaan besar, kebingungan di dalam otak mereka atau hati mereka. Aku diminta untuk baca Quran, tapi ternyata yang meminta lagi main handphone, main WA misalkan. Nah, usahakan dengan teladan dan pendampingan seperti yang kami jelaskan di atas. Kita berharap Bapak Ibu sekalian, usaha kita untuk memahamkan, mengajak anak-anak kita tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini akan menjadi amal jariah kita, akan menjadi kenangan indah yang akan selalu mereka ingat sampai akhir hayat mereka. Kenangan yang akan selalu mereka ceritakan kepada kawan-kawannya, kepada pasangannya nanti, kepada anak-anaknya, cucu-cucu kita. Begitu indah menghabiskan masa kecilnya, masa remajanya di rumah bersama kita sebagai ayah dan ibu. Dan kita berharap dengan itu Allah akan mengumpulkan kita kembali bersama anak-anak kita, bersama buah hati kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.